sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita lanjut pertemuannya, Ibu ingin mempresentasikan kehadiran kelas ini dulu ya. Apakah bisa disebut dalam presentasi? Oh, maaf, presensi bukan presentasi, maaf ya, Ibu grogi. Di sini siapa yang tidak berangkat ya? Naila. Naila, teman. Ahmad Dhani. Kenapa? Oh ya, nanti ketua kelasnya minta tolong mencatat ya siapa yang tidak berangkat. Ya Bu. Ya, terima kasih. Sebelumnya pertemuan kita kemarin kan membahas tentang apa itu pengertiannya fungsi. Kemudian pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang mengenai menilai tema dan suasana dalam teks puisi. Namun sebelum itu, di sini adakah yang tahu apa itu tema? Ada yang tahu apa itu tema? Atau suasana? Tema itu ide atau bahasan utama. Ya, kemarin sudah Ibu sampaikan ya, tema dan suasana itu seperti apa. Namun sekarang kita membahasnya dalam teks puisi. Nah, pada tujuan pembelajaran kita kali ini, Ibu ingin peserta didik itu mampu mengidentifikasi tema dalam teks puisi secara tepat dengan baik. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menentukan suasana dalam teks puisi dengan tepat. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mengamati dan menyimpulkan tema dan suasana secara keseluruhan dengan baik. Seperti itu. Sebelum kita membahas tema dan suasana yang ada dalam teks puisi, kita mengulas kembali pertemuan yang kemarin. Apa itu puisi? Kalau tidak ada yang bisa jawab, Ibu tunjuk ya. Rido, puisi itu apa? Puisi itu sebuah karya sastra yang menggunakan bahasa sastra indah dan terikat oleh irama, matra, dan rima serta penyusunan lirik dan bait untuk menyampaikan perasaan, pikiran atau pengalaman Bu. Oh iya, bagus. Selanjutnya, ya di sini ini yang kemarin kita sudah bahas. Puisi merupakan, coba Bagas bisa dibaca pengertian puisi. Kelihatan Bu. Kelihatan atau tidak? Puisi merupakan dibaca semua Bu. Iya. Puisi merupakan salah satu jenis tulisan di mana penyair mengungkapkan gagasan dan emosinya dengan menggunakan kata-kata yang agung dan lebih. Format standar Yang keras suaranya. penulisan puisi adalah bait, yaitu kumpulan garis. Puisi dapat dibaca dalam hati atau dengan suara keras. Ya, bagus, baik. Selanjutnya, sebenarnya bagaimana sih cara menentukan tema dan suasana? Ada yang tahu? Tidak, ya sudah. Cara menentukan tema yang pertama yaitu menentukan bagaimana judul puisinya. Kita mencermati dulu judul puisinya, kemudian isi atau makna setiap bait, lalu kata kunci atau diksi yang dominan, dan terakhir latar belakang penulis atau kondisi sosialnya. Dan yang terakhir, bagaimana cara menentukan suasananya dengan cara pilihan kata atau diksinya itu harus sesuai. Kemudian gaya bahasa, imajinasi yang muncul itu salah ya. Kemudian yang terakhir irama dan nada bacaan seperti itu. Nah, itu akan menayangkan salah satu contoh video puisi. Coba kalian bisa menentukan tema dan suasana dalam puisi ini seperti apa. Disimak baik-baik ya anak-anak. Ya Bu. Sabar. Perkenalkan, ini saya Ukara. Dengan sakit kronis, sebab terkena tikaman tak kasat mata yang merangkul lalu menusuk. Dengan telinga menduri, mata memejam dan hati lebam-lebam. Mengapa? Saya yang berdarah, dia yang kamu rawat dengan cinta. Baiklah, tahun-tahun
Atau yang lain, siapa yang bisa jawab? Apa suasananya coba? Suasananya itu sedih dan sendu. Kenapa? Karena apa? Yaudah maka dia jawab. Apakah ada perselingkuhan? Ya boleh-boleh. Kalau temanya siapa yang jawab? Rizky Adi. Oh sudah jawab ya. Percintaan, Bu. Oh temanya percintaan. Ya bagus. Pintar semua anak-anak itu ya. Nih tadi udah ibu kasih ya contohnya. Kemudian ibu kasih contoh lagi. Ibu minta Rizky Adi untuk membacakan puisi Aku karya Khairul Anwar. Nanti ada satu puisi lagi, ibu bakal minta satu di antara kalian untuk membaca puisi tersebut. Harus. Kalau sampai waktu ku mau tak seorang kan rayu, tidak juga kau tak perlu seduh seadan itu. Sedang itu, aku ini bintang jalan, binatang jalan. Gimana sih? Iya. Dari kumpulannya terbuang, biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Luka dan bisa sebagai berlari-lari, hingga hilang pedih beri, dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Tepuk tangan. Nah, kan memang pertemuan kita kali ini kita sedang membahas tema dan suasana ya anak-anak. Namun ibu ingin mengulas kembali pada pembelajaran kalian di masa SMP. Karena kalian kan sudah menginjak kelas 10 SMA ya. Ada nggak sih yang ingat bait itu yang seperti apa? Siapa yang tahu di sini ada berapa bait? 4. Yang mana aja, dari mana? Kalau sampai waktuku sampai tidak suka kau. Terus tak perlu seduh sampai dari kumpulannya. Terus dia peluru sampai dia hilang. Terus dan aku sama mau itu. Iya, pinter. Nanti nama kamu siapa Mbak? Sita. Oh Sita, nanti ibu kasih nilai plus ya. Kemudian dari puisi Aku karya Khairul Anwar ini ibu akan menjelaskan hal apa saja yang harus diketahui dalam puisi mengenai submateri kali ini. Namun ibu menjelaskannya hal-hal itu yang berkaitannya contohnya dengan puisi Aku karya Khairul Anwar ini ya. Yang pertama ada perasaan yang ingin diungkapkan oleh penyair. Nah ini maksudnya penyair ingin mengekspresikan perasaan keberanian, kebebasan dan semangat juang. Penyair juga menunjukkan bagaimana rasa kesedihan dan kerinduan terhadap sesuatu yang hilang serta menciptakan nuansa yang mendalam dalam puisi. Kemudian yang kedua, nada dan suasana yang terkandung. Sita bisa tolong dibacakan? Sita. Nada dan suasana yang terkandung. Nada puisi ini cenderung penuh semangat, mencerminkan sikap pemberontakan dan keinginan untuk bebas. Suasana yang diciptakan adalah campuran antara kesedihan dan harapan. Baik. Selanjutnya, makna dan amanat yang ingin disampaikan penyair. Maksudnya adalah tentang pencarian identitas dan makna hidup. Amanat yang ingin disampaikan adalah pentingnya keberanian untuk menjadi diri sendiri dan menghadapi segala rintangan dengan semangat juang. Kemudian yang keempat, kesan yang dirasakan setelah membaca puisi Aku karya Khairul Anwar. Astiva coba tolong membacakan yang nomor 4. 4 kesan yang dirasakan setelah membaca puisi Aku karya Khairul Anwar. Di sini dapat meninggalkan rasa malu dan semangat untuk terus berjuang meskipun dalam keadaan sulit. Ya, baik. Dan yang terakhir adalah tema puisi. Siapa ya yang belum ibu minta? Puspa. Tema puisi, coba tolong dibacakan. Tema puisi, tema utama puisi Aku karya Khairul Anwar adalah perjuangan individu untuk menemukan jati diri dan kebebasan. Ya baik, sudah paham semua ya? Nah, kalau sudah paham semua, ibu akan membagikan LKPD. Ibu meminta kalian untuk berpasang-pasangan untuk mengerjakan tugas dari ibu ini. Sudah berpasang-pasangan? Sudah. Nah, ibu akan membagikan lembarnya. Iya, 2 orang.
baca dulu, baca puisinya secara perlahan, terus ditelusuri isi dari makna ini. Nanti pasti kamu tahu gimana nada-nada ini. Paham? Ya. Saya mau tanya lagi, apakah sesulit itu? Belum sih? Sudah. Kalau sudah itu kita perwakilan berpasangan. Karena ini ada 5 kelompok ya, berarti 5 orang maju, 1 orangnya maju khusus membaca puisi. Ibu mau minta Mas Irfan membacakan puisinya. Oh, lagi sakit ya? Iya, masih maju. Yaudah, Ridho. Gimana? Ya, sudah tunggu teman-teman ya. Ayo kalau mulai berpasangan ini kan. Kamu dua di belakang makan. Ayo. Dan tadi karena Mas Ridho katanya malu, jadi kita tukar menjadi Mas Rizky. Coba perkenalkan dulu. Gadis Peminta-Minta karya Toto S. Baktiar. Setiap kita bertemu, gadis kecil berkaleng kecil, senyum. Ya, coba dibaca dari soal yang nomor 1 dulu. Ya, baik Bu. Nomor 1 yaitu perasaan apa yang ingin diungkapkan penyair dalam puisi tersebut, jelaskan. Jawabannya itu penyair mengungkapkan perasaan iba, sedih sekaligus kekaguman terhadap gadis kecil peminta-minta. Ia merasa perlu melihat kemurnian jiwa sang gadis di tengah kehidupan yang keras dan kejam. Ada juga perasaan kehilangan kegapaan ketika membayangkan jika gadis itu tak ada lagi. Sebelumnya sama? Sama. Ya, nanti lanjut. Nomor 2 itu menjelaskan bagaimana nada dan suasana yang terkandung dalam teks puisi di atas. Jawabannya itu nada dalam puisi ini bersifat melankolis dan kontemplatif, seolah-olah penyair sedang merenung dalam-dalam. Suasana yang tercipta adalah kesedihan, keheningan, dan keprihatinan terhadap kenyataan hidup yang keras, terutama yang dialami oleh anak kecil yang harus hidup meminta-minta. Ya. Sama, ya udah lanjut. Nomor 3 sekali. Nomor 3 itu menjelaskan makna dan amanat yang ingin disampaikan penyair melalui puisi tersebut. Jawabannya itu makna puisi ini adalah potret ironi kehidupan kota yang modern, tapi masih menyisakan penderitaan bagi sebagian orang, terutama anak kecil. Amanat yang ingin disampaikan adalah pentingnya kepekaan sosial, empati, dan kesadaran terhadap ketimpangan sosial yang nyata di sekitar kita. Kemudian yang nomor 5, apa tema teks puisi di atas dijelaskan. Tema puisi ini yaitu tentang kemiskinan dan kepedulian sosial. Puisi ini menyoroti nasib seorang gadis kecil yang hidup sebagai peminta-minta di kota, sekaligus mengajak pembaca untuk lebih peka terhadap realitas sosial yang sering diabaikan. Ya, bagus. Apakah sama semuanya?
Selamat, Bu. Tepuk tangan untuk diri kita. Kalian. Tadi lembagnya dikumpulkan ya? Ya, terima kasih. Coba kita ulas lagi. Oh iya. Tadi mengenai suasana dan tema. Ada yang masih ingat tadi poin-poinnya yang tema apa aja? Coba angkat tangan. Ayo, udah mau istirahat loh ini. Rizky Adi yang tangan. Coba gimana tadi temanya ada apa aja? Judul puisi. Ya, Kemudian isi atau makna yang baik puisi. ya, Kemudian ada kata kunci atau diksi yang dominan. ya, Kemudian ada latar belakang penulis atau kondisi sosial. ya. Terus selanjutnya suasana. Surah Putri dibaca. Ini guru malah gak ada berikan depan. Oh iya, Saya disebut oh iya. pilihan kata, diksi, irama bahasa, imajinasi yang muncul dan irama dan nada bacaan. Ya, baik. Terima kasih Sita sudah bisa membacakan ini sudah berani. Baik, untuk pertemuan kita kali ini cukupkan ya. Nanti ketua kelasnya menemui ibu di kantor untuk ibu kirimkan tugas kelompok yang minggu depannya. Ya, ketua kelas. Baik, Ya. Bu. Baik, itu cukupkan. Apabila ada salah, mohon maaf. Oh ya, sebelum kita berdoa dulu. Ketua kelas dipimpin berdoa. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, berdoa mulai. Doa selesai. Ya, baik, sudah. Terima kasih. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.